Nomor 1 itu rububiyah, nomor 2 baru malik, baru kekuasaan, nomor 3 baru kekuatan. Ojo diwalik, kon karo bojomu ya, ojo ndudono kekuatanmu sik, dudono kasih sayangmu, pengayomanmu, kebijaksanaanmu sik. Mari ngono bojomu ikhlas kok pimpin. Kon kuwasa kok malah didukung bojomu. Itu manajemen untuk apa saja. Kon nek gorong iso memanage awakmu dhewe, ngelawan nafsumu dhewe, ngelawan api di dalam dirimu sendiri, jangan pernah memanage siapa-siapa. Pemirsa JTV berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Registrasi kendaraan, identifikasi yang valid. Tetap bisa melaksanakan. Bisa. Pembebasan pajak daerah ini saya kira sangat tepat. Tahun lalu dan tahun-tahun yang lewat. Neraca perdagangan Jawa Timur itu sebetulnya surplus. Serapan tenaga kerjanya juga lumayan. 10 komoditas tersebut yang menjadi andalan bisa kita perkuat. Masyarakat Jawa Timur masih optimis. Apa kabar Mabar Mania? Sudah waktunya Mabar main bareng game online JTV. Ayo arek-arek gamers sing hobi nge-game, ayo melok Mabar JTV. Tak tantang awakmu mabar nang JTV. Nek isok menang tak kei hadiah duit. Ya apa? Mantep dah. Pro player, arek-arek warung, bocil-bocil wis kabeh ayo melok Mabar JTV. Tak anteni yo. Mabar main bareng game online JTV. JTV 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat mau. JTV 100% JTV 100% Jawa Timur. Longsor disertai pohon tumbang timpa 2 mobil di jalur Trenggalek Ponorogo. 5 penumpang dilarikan ke rumah sakit. Sebuah perahu tambang yang mengangkut penumpang dan kendaraan terseret arus Sungai Brantas dari Nganjuk hingga Jombang pada Senin dini hari. Seorang warga Surabaya buat usaha kreatif sediakan hotel dan villa khusus anjing peliharaan yang ditinggal bekerja pemiliknya. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Jatim Awan kembali hadir menyapa beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pemirsa bersama saya Helmi Kahab. Berikut Jatim Awan selengkapnya. Informasi pertama dari 2 unit kendaraan yang melintas di jalur Trenggalek Ponorogo, Kecamatan Tugu, Trenggalek tertimpa pohon tumbang dan material longsor. Akibatnya 5 penumpang mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Longsor guys. Peristiwa tanah longsor dan pohon tumbang ini terjadi di kilometer 16/400 jalur utama Trenggalek Ponorogo pada Minggu sore. 2 kendaraan yang tertimpa pohon adalah Mitsubishi Pajero bernomor polisi AG1307YZ yang dikemudikan oleh warga Trenggalek dan Daihatsu Grand Max AB8967RB yang dikemudikan oleh warga Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudomo. Kepala BPBD Trenggalek Stefanus Triadi mengatakan tanah longsor dan pohon tumbang sempat menutup total akses dari Trenggalek menuju Ponorogo maupun sebaliknya. Petugas gabungan dari BPBD Trenggalek, kepolisian, TNI dan masyarakat bergotong royong untuk membersihkan jalur longsor. Sekitar pukul 16.30 terjadi bencana tanah longsor dan pohon tumbang di kilometer 16/400 Jalan Raya Ponorogo Trenggalek. Saat ini penumpang Pajero kita evakuasi di rumah sakit, kemudian yang alhamdulillah semua selamat. Jadi yang Pajero dibawa ke rumah sakit, sedangkan 2 orang penumpang Grand Max saat ini masih di lokasi. Saat ini seluruh material longsor dan pohon tumbang telah berhasil dibersihkan dan akses lalu lintas dan kedua arah telah berangsur normal.
JTV. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang terjadi pada Minggu malam membuat tebing di kawasan Kedung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang longsor dan menutup badan jalan. Jalur Malang Kediri sempat terputus selama 3 jam akibat peristiwa ini. Selamat malam semuanya, ini diinfokan bahwa terjadi longsor, tepatnya di Telengsengan, Dusun Kedung Rejo. Tebing dengan tinggi sekitar 15 meter di jalur utama Malang Kediri, tepatnya di kawasan Kedung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, longsor pada Minggu malam. Berdasarkan informasi yang didapat, longsor terjadi pada pukul 9 malam saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Material longsor sempat membuat kemacetan arus lalu lintas selama 2 jam, baik dari arah Kediri maupun sebaliknya. Pasalnya material longsor menutupi seluruh badan jalan. Terlihat dari video amatir warga, petugas gabungan yang terdiri dari dan TNI serta Dinas Perhubungan dan warga melakukan pembersihan material longsor. Pada pukul 1 dini hari, arus lalu lintas nampak kembali normal dan sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Rafli Firmansyah, JTV. Pemirsa, sebuah perahu tambang terseret arus aliran Sungai Berantas dari Nganjuk hingga Jombang pada Senin dini hari. Perahu tersebut baru berhasil diselamatkan usai melewati Dam Jatim Lerak di tengah pusaran air. Beruntung, seluruh penumpang dan awak perahu yang berjumlah 6 orang berhasil menyelamatkan diri dengan cara menceburkan diri dan berenang menepi. Beginilah kondisi perahu yang sempat terbawa arus usai diselamatkan di pinggir Dam Jatim Lerek, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Senin pagi. Petugas dibantu warga secara bergotong royong menarik perahu usai berhasil ditemukan sementara diparkir di tepi aliran Sungai Berantas. Sementara di atas perahu masih terdapat 1 mobil dan sepeda motor. Kedua kendaraan ini milik penumpang perahu yang hendak menyeberang. Petugas pun masih berusaha menguras bagian bawah perahu yang sempat kemasukan air. Sumadi, seorang saksi mata kejadian, mengatakan insiden ini bermula saat perahu yang dinahkodai oleh Fatoni, warga Manungkerep, Nganjuk, hendak menyeberang aliran Sungai Berantas. Naas di tengah perjalanan diduga karena baling-baling perahu tersangkut sampah hingga tidak berfungsi. Perahu yang biasa mengangkut motor dan mobil ini pun terbawa arus hingga ke Dam Jatim Lerak sekitar 2,5 km. Saat tengah terseret arus tersebut, seluruh penumpang memilih menceburkan diri dan berenang ke pinggir sungai untuk menyelamatkan diri. Nyebrang arus deras sampaian. Ada berapa penumpang di dalam itu, Pak? 6. Terus terselamatkannya gimana tadi malam itu? Ya, renang semua. Sebelum sampai sini renang. Saat ini petugas kepolisian bersama BPBD setempat masih berusaha mengevakuasi perahu bersama kendaraan yang masih terjebak. Petugas menghimbau agar perahu tambangan waspada karena cuaca ekstrim masih terus terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Jombang. Saiful Mualimin, JTV. Hingga awal pekan ini masih ada 700 rumah warga di Cerbeng Gresik yang masih terendam banjir luapan Kali Lamong. Berita selengkapnya hadir usai jeda pariwara. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Pemirsa, hingga hari ini masih ada ratusan rumah di Desa Jono dan Tambak Beras, Kecamatan Cerbeng Gresik yang masih tergenang banjir Kali Lamong. Bahkan sekolah SD di Tambak Beras juga terpaksa diliburkan karena banjir belum surut.
Banjir yang melanda warga desa Tambak Beras Cerami Gresik sudah berlangsung sejak hari Sabtu lalu dengan ketinggian air mulai 40 hingga 60 cm. Kondisi ini membuat sebagian besar warga tak bisa melakukan aktivitas di dapur kecuali rumahnya yang memiliki 2 lantai. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Gresik, hingga Senin pagi tinggal tersisa 2 desa yang masih terdampak banjir Kali Lamong, yakni Desa Jono dan 700 rumah yang tergenang. Bahkan sekolah SD yang ada di desa Tambak Beras terpaksa diliburkan karena sekolah tersebut juga tergenang banjir. Apa terus naik atau sudah mulai penurunan? Sudah mulai surut. Mulai surut. Ya. Kemarin pertama kali sampai berapa Pak paling tinggi? Kemarin segini Pak. Segini. Gitu ya. Ya. Terus ini untuk aktivitas yang lain gimana? Ya seperti biasa Pak. Kalau kerja ya harus jalan, kan motornya parkir di balai desa. Balai desa. Makan kadang ada bantuan makanan dari donatur itu Pak. Kalau nggak ada ya biasanya makan seadanya Pak Sami. Ya sudah ada yang kelewatan. Soalnya kan sekarang kalau dapat bantuan harus keluar rumah, ada di depan rumah. Kalau dalam nggak dapat ya kan. Tahun yang kemarin biasanya itu dicentelkan atau dititipkan ke tetangga-tetangga. Selain pemukiman warga, banjir juga membuat 15 hektar lahan tambak di Desa Jono terendam banjir. Sementara untuk desa Tambak yang terendam banjir. Muhammad Amin, JTV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Tidak keluar selama beberapa hari, seorang warga di Kediri ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya. Korban diketahui oleh saudaranya yang akan bertabuh ke rumahnya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Warga desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dikejutkan dengan tewasnya Abdul Aziz di dalam rumahnya yang berada di desa setempat. Saat diketemukan jasad korban dalam keadaan terlentang dan berada di lantai ruang tamu, serta mengeluarkan aroma yang tak sedap. Jasad korban diketemukan oleh saudaranya dari luar kota bernama Sutrisno dan Siti Muslika yang datang berkunjung secara rutin dan mereka lakukan 2 atau 3 minggu sekali. Karena selama korban tinggal sendirian, sang istri bekerja di rumah makan di kota Kediri dan jarang pulang. Kepala desa dirinya menerima laporan ada temuan warganya yang meninggal. Saat melihat ke lokasi, ternyata korban sudah meninggal dan sudah mengeluarkan bau yang tak sedap. Diduga korban sudah meninggal 2 atau 3 hari sebelumnya. Kurang lebih 2-3 hari yang lalu. Kalau dilihat dari darahnya, dilihat dari ininya, karena jatuh, karena keluarganya nggak ada di rumah. Sampai sekarang istrinya belum datang kerja di Kediri. 3 hari pulang, karena seminggu pulang. Dan keluarganya yang lain ada di Jombang. Anaknya di Jombang, iya Mas. Nah ini anak mantunya di Jombang. Mungkin punya riwayat penyakit, Pak? Memang ada penyakit ya bapaknya ya. Penyakit apa? Ya, diabetes, macam-macam penyakitnya. Petugas yang datang kemudian melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap jasad korban. Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Pare dan Polres Kediri. Muhammad Zainurofi, JTV. Seorang petani di desa Boropelang, Kecamatan Babat, Lamongan, sudah 4 hari ini tidak pulang ke rumah setelah warga curiga korban tenggelam karena saat dicari mereka hanya menemukan motornya di pinggir kali. Sujai, warga desa Moropelang, Kecamatan Babat, Lamongan, sudah 4 hari ini tidak pulang ke rumah. Saat itu kakek berusia 70 tahun ini berpamitan pada keluarga, hendak pergi ke tambak miliknya. Pihak keluarga pun dan warga yang mencari keberadaannya hanya menemukan sepeda motor miliknya. Petugas BPBD, Banser dan warga pun mencari korban dengan cara menyisir kali maupun tambak dengan menggunakan perahu dan jalan kaki, namun Sujai belum juga ditemukan keberadaannya. Awalnya itu hari Jumat sholat asar, beliaunya pergi pamit ke tambak untuk ambil pisang dan sampai di tambak sepeda diparkir di jembatan di sini. Ternyata ditunggu sampai keluarga dan beserta masyarakat desa Moropelang berduyun-duyun mencari, ikut andil mencari, menyisir di seluruh wilayah tambak.
Pencarian Sujai masih dilanjutkan hingga Senin pagi ini dengan cara menyisir semua serat tambak dan kali yang berada di sekitar lokasi. Zulkifli Zakaria, CTV. Pemirsa, One Team Press Soekarwo belak-belakan terkait alasannya kembali ke Golkar jelang pemilu 2024. Saksikan informasinya sesaat lagi. Jatim Awan, segera kembali. Info nih, ada obat herbal yang bagus untuk ya, nih, madu hijau. Madu hijau ini sangat bagus untuk mengatasi keluhan lambung seperti infal lambung, kembung, dan GERD. Dan saya sudah mencobanya, alhamdulillah keluhan lambung saya tuntas. Langsung aja pesan madu hijau ya. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press Soekarwo kembali bergabung dengan Partai Golkar jelang pemilu 2024. Dalam acara pelantikan pengurus Depidar 12 Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Soksi Jawa Timur, politisi yang akrab disapa dengan Pak Dekarwo ini mengungkapkan alasan kembali bergabung dalam partai berlambang pohon beringin tersebut. Tahun 2024, mantan Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo atau biasa disapa Pak Dekarwo kembali berlabuh ke Partai Golkar. Perpindahannya ini membuat rekam jejak politik Pak Dekarwo juga turut disorot. Pria berusia 72 tahun itu memang sudah melekat cukup lama dengan Partai Demokrat dan Jawa Timur. Pak Dekarwo sendiri memulai karirnya di bidang politik pada tahun 2008 saat mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Timur yang didampingi Saifullah Yusuf. Saat itu paslon ini menang dengan perolehan suara 50,11%. Dalam pemilihan tersebut, Pak Dekarwo diusung oleh Partai Golkar. Namun pada tahun 2015, Pak Dekarwo pindah ke Partai Demokrat, bahkan dipercaya menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim. Dan kembali, Pak Dekarwo dan Gus Ipul kembali pula terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode 2014-2019. Lalu hal apa saja menjadi alasan One Team Press ini kembali ke Partai Golkar jelang pemilu 2024? Tahun 78. Artinya kembali ke sejarah gitu ya Pak De? Ya, kemudian saya selain masalah kebiasaan sudah bersama Golkar, karena ini menjadi bagian komunitas politik yang bersama-sama di dalam orang itu semakin pada sisi tertentu mesti cari komunitasnya, mana yang cocok dengan frekuensinya. Dewi Imroatin, CTV. Muda, tapi mereka yang... Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kain tenun khas Kediri yang mulai dikenal di Nusantara membuat semua pihak berusaha untuk tetap menjaganya. Salah satunya adalah mendidik anak muda mau menjadi seorang penenun. Saat ini Pemkot Kediri terus berupaya untuk mengadakan berbagai pelatihan untuk anak muda. Kain tenun Indonesia serta pernah dipakai Presiden Jokowi serta para menteri, membuat semua pihak berupaya untuk terus melestarikannya. Salah satunya dengan mendidik generasi muda untuk menjadi pengrajin tenun, penjual di marketplace serta menjadi desainer. Di Kota Kediri sendiri, tepatnya di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, terdapat sentra kampung tenun ikat, di mana di kawasan ini menenun menjadi kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun. Hasilnya regenerasi pengrajin tenun di wilayah setempat pun terus berjalan. Muhammad Junaidi, salah satu pengrajin tenun muda yang bekerja di Tenun Ikat Medali Emas, mengaku sejak kecil memang sudah belajar menenun. Dengan ketelatenannya, ia bisa merasakan hasil pembelajaran yang ditempuhnya. Dia juga mengakui jika tidak semua anak muda mau bekerja sebagai seorang pengrajin tenun seperti dirinya.
Seperti teman-teman sebayanya, lebih memilih bekerja di tempat yang gaji per bulannya pasti, sehingga menjadi seorang pengrajin tenun memiliki kemauan yang kuat dan memiliki jiwa seni. Ya masih sebagian masih ada, tapi kalau cari yang mau itu sulit. Sulitnya kenapa, Mas? Yang gajinya lama. Nanti perolehan gajinya sama yang lama pun juga. Sistemnya kan bolong. Ya. Kan terjadi. Jadi banyak kan anak muda itu milihnya tapi kerjanya yang harian pasti bulan. Butuh ketelatenan juga soalnya. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan atau Bapeda Kota Kediri, Sevining Suyudi mengatakan, pemerintah Kota Kediri sebenarnya juga telah melakukan berbagai pelatihan berjualan online serta pelatihan desainer. Namun khusus pelatihan menenun untuk anak muda baru tahun ini bisa dianggarkan. Hanya pengalaman tahun kemarin itu belum ada pelatihan keterampilan untuk tenun. Nah, nanti akan kita mulai untuk bisa membuka pelatihan. Perajin tenun, karena nanti lanjutannya kan nanti akan ada juga bantuan modal termasuk juga. Upaya regenerasi terutama untuk pengrajin tenun muda memang harus dipikirkan bersama. Tak hanya untuk menjaga kualitas kain tenun, namun juga membuka pasar dengan harga jual bagus hingga banyak generasi muda tertarik menjadi pengrajin tenun karena pendapatan yang didapatkan sesuai yang mereka inginkan. Benny Kurniawan, JTV. Pemirsa, informasi usaha kreatif sedia hotel dan villa khusus anjing peliharaan milik seorang warga di Surabaya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Ke-16 Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama melaksanakan senam Zumba bersama masyarakat pengunjung acara Car Free Day di depan Hotel Jalan Raya Darmo Surabaya pada Minggu pagi. Pada puncak acara yang juga dihadiri oleh Wakapolda Jatim ini juga digelar potong tumpeng sekaligus makan gunungan raksasa kue lapis setinggi 1,6 meter yang diperebutkan oleh masyarakat. Beginilah keseruan senam Zumba yang diikuti oleh ratusan masyarakat Surabaya pengunjung acara Car Free Day untuk merayakan hari ulang tahun ke-16 Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama Minggu pagi kemarin. Tak hanya menggelar senam Zumba bersama masyarakat, pada peringatan hari jadi Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan makan coklat gratis. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-16 ini dilakukan dengan pemotongan tumpeng oleh owner dan sejumlah direksi, serta turut dihadiri Wakapolda Jawa Timur. Menurut Andreas Riyadi, General Manager Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, tema yang diusung pada hari ulang tahun ke-16 ini, Go Beyond and Big Together. Kedepannya, Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama dapat memberikan kualitas pelayanan terbaik, sehingga bisa menjadi pilihan untuk kebutuhan akomodasi, bersantap, serta penyelenggaraan berbagai acara di Surabaya. Di sini kita mengusung Go Beyond Big Together, yang maksudnya kita besar bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bisa melampaui batas ataupun melampaui target yang ada. Keseruan perayaan hari ulang tahun ke-16 ini diakhiri dengan mencicipi gunungan raksasa kue lapis setinggi 1,6 meter. Bahkan dalam hitungan menit, gunungan raksasa kue lapis ini ludes diserbu oleh masyarakat. Bagus Setiawan, JTV.
Pemirsa, berawal dari hobi dan kecintaan kepada hewan peliharaan, seorang warga di Surabaya membuat inovasi hotel dan villa khusus anjing di rumahnya. Berkat ide kreatifnya, ternyata menarik minat penghobi atau pemelihara anjing yang butuh jasa untuk menitipkan hewan kesayangannya saat ditinggal bekerja. Informasi ini pemirsa sekaligus mengakhiri Jatim Awan hari ini. Jangan lupa follow akun Twitter kami di @portalJTV.com, Instagram Portal JTV.com, serta untuk berbagi informasi, saran, dan kritik, Anda juga bisa menyimak berita-berita Jatim Awan lebih lengkap di www.portaljtv.com. Saya Helmi Kahaf, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. JTV 100% Jawa Timur. Selamat siang dan sampai jumpa. Sekilas terlihat seperti hotel penginapan pada umumnya. Namun siapa sangka tempat ini adalah hotel dan villa khusus anjing yang berada di Jalan Duku Kupang Barat, Surabaya. Tak semua jenis anjing, karena hotel yang baru beberapa bulan dibuat ini hanya dikhususkan bagi anjing dengan ukuran kecil hingga sedang, dengan beberapa fasilitas yang telah disediakan pemilik. Mulai bed atau tempat tidur, ruangan dengan aromaterapi serta permainan, hingga fasilitas makan yang diantarkan langsung ke bilik sesuai paket makanan yang dipesan. Veronica Yolanda, pemilik penginapan anjing, mengaku awalnya hanya membuatkan bed atau tempat tidur untuk 2 ekor anjing kesayangannya. Menggeluti bidang interior rumah hingga akhirnya membuat beberapa bilik. Namun siapa sangka setelah inovasinya mendapat respon positif setelah dipromosikan melalui media sosial, terutama dari konsumen yang tak ingin meninggalkan anjing kesayangannya di rumah atau sedang perjalanan keluar kota. Di kecintaan saya terhadap anabul saya memperlakukan mereka itu dengan sangat istimewa ya. Kayak saya kasih tempat tidur yang istimewa, lemari sendiri, gitu-gitu. Sampai akhirnya saya bisa bikin dog hotel ini. Karena saya ingin setiap parent yang pergi holiday bisa menitipkan di dog hotel dengan nyaman. Wira, salah satu konsumen, mengaku mengetahui hotel atau penitipan dari media sosial. Dengan menitipkan anjing kesayangannya, meringankan beban pikiran sehingga bisa fokus dalam pekerjaan di luar kota. Kegiatan mau keluar kota, anak saya di rumah tidak ada yang ke teman atau membantu, saya kurang percaya. Jadi saya cari-cari di Instagram, ternyata ada hotel yang menurut saya untuk membuat anak saya begitu nyaman, yaitu Dog Hotel, sehingga saya titipkan di Dog Hotel. Untuk meyakinkan konsumen, hotel anjing juga dilengkapi kamera pemantau CCTV sekaligus bisa mengeluarkan suara yang bisa diakses melalui smartphone konsumen yang terkoneksi jaringan internet. Sementara tarif yang disediakan bervariasi, mulai Rp190.000 hingga Rp550 untuk 2 anjing. Sedangkan fasilitas makanan mulai Rp60 hingga Rp160.000 untuk 2 kali makan dan 1 snack. Juli Susanto, JTV.